kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Bapak Abraham. Ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Halo semuanya, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik silahkan duduk yang manis. Kita akan berdoa. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup mata, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau berikan di dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami. Berikan kami hati yang taat dan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah kisah tentang 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Dahulu kala, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan memasuki sebuah desa, tiba-tiba
datanglah 10 orang yang sakit kusta menemui Tuhan Yesus. Eits, tapi tunggu dulu adik-adik. 10 orang kusta itu tidak berani mendekat kepada Tuhan Yesus karena penyakit yang mereka alami adalah penyakit yang berbahaya dan bisa menular kepada orang lain. Jadi 10 orang yang sakit kusta itu berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus, seperti yang ada di gambar ini. Nah, adik-adik sudah melihat kan? 10 orang yang sakit kusta itu berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus. 10 orang yang sakit kusta itu berteriak dari jauh, memanggil nama Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah, kasihanilah kami. Tolong sembuhkan kami Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus kasihan kepada 10 orang yang sakit kusta itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kemudian ke-10 orang yang sakit kusta itu pun taat kepada perintah Tuhan Yesus. Lalu mereka segera pergi kepada imam-imam. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba sesuatu terjadi kepada 10 orang yang sakit kusta itu. Mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Sakit kusta mereka hilang. Mereka sembuh. Mereka tidak sakit kusta lagi. Sebab Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka. Wah, mereka sangat senang. Hore, 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 aku sembuh. Hore, aku sembuh. Aku sehat. Aku tidak sakit lagi. Mereka sangat senang. Tapi ketika ke-10 orang itu disembuhkan Tuhan Yesus, hanya 1 orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Yang 9 orang lagi tidak kembali kepada Tuhan Yesus dan tidak memuliakan Allah. Mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Berbeda dengan bapak yang satu itu tadi, dia langsung berlari kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara yang nyaring dan penuh sukacita. Adik-adik, kira-kira siapakah 1 orang bapak yang kembali kepada Tuhan Yesus itu? Dia adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini berlari kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur. Dia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah menolong dan menyembuhkan dia dari sakit kusta. Kemudian melihat orang Samaria itu, Tuhan Yesus bertanya, "Bukankah orang yang sakit kusta tadi ada 10 orang? Di mana 9 orang yang sembuh tadi?"
Kenapa hanya orang asing atau orang Samaria ini yang datang bersyukur dan memuliakan Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik sedih gak mendengar ceritanya? Kak Citra sedih sebab di antara 10 orang yang sakit kusta yang ditolong oleh Tuhan Yesus, hanya 1 orang saja yang mau datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sedangkan yang 9 orang lagi, mereka tidak mau datang kembali kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mengucapkan terima kasih dan tidak bersyukur kepada Tuhan Yesus. Padahal pada saat mereka sakit, mereka datang kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya mereka disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Tapi ketika Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan sudah menyembuhkan sakit mereka, mereka melupakan Tuhan. Ketika Tuhan sudah membuat mereka sembuh, membuat mereka bahagia, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak mau datang bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Adik-adik, kita harus menjadikan ini menjadi pelajaran ya bagi kita, yaitu ketika ada orang lain yang menolong kita atau ketika ada orang yang memberikan pertolongan kepada kita, entah itu ditolong teman, ditolong papa, ditolong mama, ditolong saudara, ataupun orang lain, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan juga jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menolong kita melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Dan juga selain itu, kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada adik-adik, entah itu diberikan makanan, diberikan uang, diberikan hadiah, diberikan sesuatu, dan yang lain-lain, adik-adik jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Jangan ketika adik-adik minta tolong, minta bantu, dan juga sudah ditolong atau sudah dibantu, adik-adik diam saja, adik-adik melupakan mereka. Jangan ya, tapi harus mengucapkan terima kasih karena sudah menolong, karena sudah memberikan sesuatu kepada adik-adik. Jadi adik-adik kita harus belajar sama seperti orang Samaria itu. Ketika ada orang yang menolong kita, ada orang yang berbuat baik, memberikan sesuatu kepada kita, kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia untuk menolong dan juga memberkati adik-adik dan kita semua. Mengucap syukur atau berterima kasih itu sangat penting adik-adik. Jadi apapun yang diberikan kepada kita, siapapun yang menolong kita, siapapun yang memberikan sesuatu kepada kita, kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Amin firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan.
Tuhan, ajarlah kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan yang selalu kami terima dari Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan orang-orang dan juga kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dan lindungilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, kita nyanyikan lagu Naik Kereta. Ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Adik-adik, silakan duduk kembali. Saatnya kita berdoa buat persembahan. Ikuti Kak Eli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa buat persembahan kami. Kiranya persembahan kami beroleh untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Wah, nggak terasa ya Kak Eli, baru kita sudah selesai. Tapi gimana ya Kak Oli, Kak Ron sama Kak Tata? Mana ya mereka? Nah itu mereka. Ayo ke sini, kita akan beribadah sekolah minggu. Oh iya. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kami, guru sekolah minggu, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
anak-anak.